Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba'du. Yang saya hormati segenap Dewan Pengasuh dan juga panitia kegiatan latihan kewirausahaan berbasis pesantren Pesantrenpreneur kerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta rekan-rekan peserta pesantrenpreneur yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa bermuajahah, bertemu untuk meningkatkan kompetensi kita di dalam mewujudkan fitrah kemanusiaan kita. Dan salah satu fitrah kemanusiaan itu adalah fitrah kewirausahaan. Pada hakikatnya kita terlahir memiliki fitrah kebaikan. Di samping fitrah kepemimpinan, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin. Terlahir di dunia, didesain sebagai pemimpin, dan atas kepemimpinan itu kita dimintai pertanggungjawaban. Nah, di samping fungsi kepemimpinan yang merupakan fitrah kemanusiaan kita, juga soal kewirausahaan atau entrepreneurship. Dan ini juga diteladankan oleh baginda Rasulullah SAW jauh sebelum baginda Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Beliau ditempa dengan jiwa kewirausahaan sejak usia 7 tahun. Bahkan pada saat beliau usia belasan tahun, beliau sudah terlibat proses ekspedisi ekspor impor, perjalanan ke luar negeri lebih dari 10 kali untuk kepentingan pengembangan jiwa kewirausahaan, mulai dari aspek peternakan, kemudian perdagangan di dalam negerinya, perdagangan luar negeri, sampai kemudian di usia matangnya, sampai usia pernikahan beliau di usia 25 tahun beliau menikah dengan mahar yang begitu besar untuk ukuran waktu itu dan juga untuk ukuran kita. Kita bisa bayangkan mahar yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidah Khadijah pada saat melangsungkan pernikahan itu adalah 100 unta terbaik. Unta waktu itu sebagai kendaraan, sebagai alat transportasi. Kalau hari ini bisa jadi analog dengan mobil kelas menengah. Ada Alfa, Velfire, BMW dan lain sebagainya. Grade-nya bisa jadi kurang lebih 1 miliar satu kendaraan. Dan itu 100 unta terbaik. Bisa 100 miliar, taruhlah itu separuhnya, harga 500 juta. 50 miliar. Betapa Rasulullah SAW memberi perhatian terkait dengan aspek entrepreneurship, aspek jiwa kewirausahaan. Bukan hanya soal kepemilikan harta, tetapi soal komitmen membangun kemandirian di atas potensi minat bakat yang kita miliki. Karena pada hakikatnya kita terlahir memiliki minat bakat yang bersifat unik. Tetapi tidak semua orang yang punya minat dan bakat itu mengenali bakatnya, mengenali minatnya. Maka menjadi penting untuk kita kenali minat bakat kita dan kemudian kita latih, kita kembangkan, kita improve, kemudian kita aktualkan. Dan salah satu kunci di dalam komitmen membangun kewirausahaan itu adalah berani untuk memulai. Jangan berharap kita menjadi wirausahawan kalau hanya berangan-angan.
kita kenali potensi kita berlatih, kita mulai. Dan insya Allah al-harakah barakah. Dengan adanya komitmen memulai, adanya pergerakan akan melahirkan keberkahan. Dan dengan keberkahan itu kemudian di dalam Islam ada tanggung jawab sosial. Hal yang bersifat ekonomi tidak berhenti itu sebagai tujuan, tetapi itu sarana untuk meneguhkan kemanfaatan kita sebagai manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia sejauh mana kita memberikan manfaat secara lebih luas kepada sesama manusia. Dan itu juga diingatkan oleh para pendiri bangsa kita, para ulama kita. Salah satunya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sebelum beliau mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada 1926, beliau memotivasi untuk mendirikan serikat di bidang kewirausahaan. 1918 beliau menginisiasi berdirinya Nahdlatul Tujjar, kebangkitan kaum saudagar, kebangkitan kaum entrepreneur. Entrepreneurship menjadi fondasi untuk meneguhkan kemandirian kita sebagai bangsa, melahirkan hal yang bersifat ekonomis, dan lahirnya hal yang bersifat ekonomis di dalam kehidupan sosial kita berdampak kepada kesejahteraan dan juga kemanfaatan publik. Dengan harta yang cukup mencapai 1 nisab, maka kita bisa menegakkan salah satu pilar keagamaan yang penting, yaitu ita'uz zakat. Zakat tidak bisa tegak tanpa ada orang muslim yang memiliki kecukupan harta sampai 1 nisab. Nah, ekonomi itu sebagai sasaran antara untuk menegakkan kesejahteraan publik, untuk menegakkan pilar-pilar keagamaan. Saya ucapkan selamat, ikuti secara serius kegiatan pesantrenpreneur yang dimulai hari ini, dan kita semua berdoa mudah-mudahan ini bagian dari aktivitas ibadah kita yang kemudian meneguhkan nilai kemanfaatan kita sebagai khalifah fil ardi untuk memakmurkan bumi dan seisinya, untuk membangun kemandirian kita sebagai bangsa, sebagai umat beragama, dan sebagai komunitas santri. Santri maju, Indonesia maju. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.